Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel Bunda Ale. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bagi kalian yang lagi dalam keadaan kurang sehat, aku doakan semoga kalian semua segera sehat. Hai, pada kesempatan kali ini aku akan bahas salah satu topik. Udah lama banget nih aku nggak bikin konten yang tentang kayak gini. Biasanya belakangan ini kontenku selalu berisi tentang jalan atau a day in my life atau apapun itu tidak bertema tentang kayak gini ya. Kangen juga sih udah lama gak bikin konten kayak gini. Makanya untuk kesempatan kali ini aku bikin lagi konten dengan membahas sesuatu tema. Untuk semuanya jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Untuk semuanya yang udah dukung channel aku sampai sekarang, aku ucapin terima kasih banyak ya. Dukung yuk yang banyak, tonton sampai habis, jangan di skip ya. Terima kasih. Halo, udah nggak terasa ya kita udah ada di penghujung tahun 2022. Gimana nih tahun 2022 ini untuk kalian? Apakah menjadi tahun yang sangat menyenangkan? Atau tahun yang sangat penuh dengan perjuangan? Atau justru tahun yang penuh dengan kesedihan? Tapi bagaimanapun tahun 2022 ini, aku harap kita semua bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Karena setiap kejadian yang ada itu pasti mengandung satu hikmah kalau kita bisa untuk mengambilnya, untuk memetiknya itu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, pada kesempatan kali ini aku akan bahas salah satu topik yang menurut aku sebenarnya sering kita jumpai pada kehidupan kita, yaitu toxic people. Apa sih yang dimaksud dengan toxic people itu? Kalau buat aku pribadi, aku mengartikan toxic people itu adalah orang yang memberikan dampak buruk kepada kehidupanmu, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kenapa aku bisa bilang toxic people ini bisa memberikan dampak buruk? Karena secara tidak langsung ataupun langsung, toxic people ini berdampak kepada kepribadian kita. Contohnya, kalau kita bergaul dengan orang yang toksik, kelamaan itu akan membangun kepribadian kita menjadi toksik juga. Karena orang bijak berkata, kalau kita mau tahu baik buruknya seseorang itu, kita lihat aja teman-temannya gimana. Kalau teman-temannya baik, lingkungannya baik, insya Allah orang itu baik juga. Tapi sebenarnya masih bisa harus dilihat dari berbagai aspek yang lainnya sih. Kenapa sih toxic people ini sangat mengganggu dalam kehidupan kita? Karena gimana enggak, kalau sehari-harinya kita selalu dikelilingi atau selalu dekat dengan si toxic people ini, itu nanti justru akan membuat kita jadi terbunuh secara perlahan. Terbunuh karakter positif kita. Hal-hal yang tadinya kita bisa membuat hal yang lebih baik, tapi justru akan terbunuh karena kita bergaul dengan orang yang sebenarnya selalu memberikan efek negatif kepada kita. Apa sih yang harus kita lakukan kalau di lingkungan kita sendiri ini, atau bahkan orang terdekat dari kita ini, dia adalah toxic people? Yang pertama sih kalau buat aku pribadi, kita harus buat jarak, make a gap, ya enggak? Kenapa kita harus buat jarak? Karena yang aku bilang tadi, karena si toxic people ini sebegitu membunuhnya karakter kita, sehingga kita perlu kok untuk membuat jarak dulu. Kita perlu untuk membatasinya. Yang tadinya mungkin kita deket banget dengan orang ini, tapi perlu deh, gue harus jadi jarak nih. Kenapa? Demi kesehatan kita sendiri, demi kesehatan mental kita. Karena kalau kita terus-terusan deket, kita terus-terusan bergaul dengan
si toxic people ini mau tidak mau, secara tidak langsung maupun langsung, pasti pemikiran dia ada yang akhirnya secara tidak langsung mendoktrin kita. Jadi dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman, itu sangat mempengaruhi dirimu. Jangankan seperti itu, kadang apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu sedikit banyak itu bisa mempengaruhi pemikiran kita, cara kita mengambil keputusan dalam sesuatu itu. Makanya bagaimana seharusnya kita itu harus bisa membuat jarak dengan orang-orang yang memang sebenarnya toksik. Contohnya gini sih sebenarnya toxic people. Kita udah melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa menurut versi kita untuk kehidupan kita sendiri, tapi selalu aja nih orang nih ngomentarin. Harusnya nggak gitu, harusnya tuh lu bisa ngelakuin yang lebih baik lagi. Kenapa sih kayak begitu? Kenapa sih kayak gini? Padahal dia nggak tahu apa yang udah kita lalui, apa yang udah kita perjuangin untuk hidup kita ini sangat nggak mudah. Begitu banyak perjuangan yang udah kita lakuin. Jadi sebenarnya gini sih, kita ini selalu berarti untuk orang-orang yang memang suka sama kita, orang-orang yang care sama kita. Tapi kita ini akan selalu salah di mata orang-orang yang memang gak suka sama kita. Terus kita harus gimana? Ya biarin aja. Karena dalam kehidupan itu bukannya memang ada yang suka dan ada yang tidak suka. Jadi kita gak bisa tuh memaksa si yang gak suka ini untuk jadi suka sama kita. Kita gak bisa. Jadi ya biarin aja. Toh hidup ini kan bukan kita persembahkan untuk orang lain. Sejatinya hidup ini kita persembahkan untuk diri kita sendiri loh. Segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan nantinya itu diri ini sendiri yang akan menikmati, bukan orang lain. Jadi tidak usah terbunuh oleh asumsi-asumsi orang lain yang memang sebenarnya gak perlu untuk hidup kita. Gimana sih caranya menghadapi toxic people ini selain kita udah menjauh, tapi dia tetap aja nih mau ngedeketin kita terus, karena memang sebenarnya nih orang deket banget. Jadi nggak akan bisa kita sebenarnya jauh dari dia ataupun gimana. Ya sedikit banyak harusnya kita bisa untuk menasehatinya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi celakanya terkadang para si toxic people ini dia itu orang-orang yang sangat keras pada kesalahannya. Ya sebenarnya menjadi orang yang keras, menjadi orang yang punya pendirian itu it's no problem. Tapi yang jadi masalahnya kalau dia keras pada kesalahannya. Dia tidak mau menerima kalau dirinya ini sebenarnya memang kurang. Kalau dirinya ini memang sebenarnya harus banyak diperbaiki lagi, harus mau mendengar apa kata orang, ya kan? Kalau kita gimana? Kalau aku pribadi sih, sekali, 2 kali kita kasih tahu. Tapi selebih dari itu dia masih tidak mau mendengar, ya udah, biarkan saja. Berarti dia kan sudah tahu atas apa konsekuensi yang dia lakukan. Jadi kita sih ya santai aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang penting ya itu tadi, kita tetap harus menjaga jarak demi kewarasan diri kita sendiri. Karena sedikit banyak orang yang toxic people itu memang harus dijauhi. Kalau kita nggak jauhi, kita jadi ikutan toxic people juga. Kadang memang sebenarnya toxic people itu justru datang dari orang-orang dekat sendiri. Kita selalu bisa menerima apapun yang ada di hidup kita nih. Mau itu seneng, mau itu sedih, mau itu kurang, mau itu lebih. Pokoknya yang namanya hidup kan memang begitu ya, nano-nano. Nggak akan selalu bisa seneng terus atau sedih terus, tuh kan enggak. Aku percaya sih sama hal itu.
karena kita udah bisa menerima hal-hal yang memang sebenarnya gak enak dalam hidup kita. Cuman kadang justru dari orang di dekat kita nih yang bikin dia jadi down, yang bikin dia jadi, oh iya ya, kok gini sih, kok hidup gue gini sih, kok gue gini terus ya, kok gue gak ada peningkatan. Jadi kadang memang kayak gitu. Jadi kita melakukan hal, misalnya, kenapa sih kok kamu begitu? Contohnya kalau jadi ibu deh, saat ibu bukan memilih ya, misalkan lahiran anak, dia diharuskan sesar karena satu dan lain hal, demi kesehatan dia dan kesehatan anaknya. Itu mah belum jadi ibu seutuhnya kalau kita lahirannya sesar. Kenapa anaknya dikasih sufor? Asik kan yang terbaik tahu. Ini itu, ya Allah ya Robi. Padahal kita sebagai orang tua, kita sebagai ibunya ini tahu loh apa yang terbaik yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak kita. Dan pastikan kita kan yang paling tahu keadaan di dalamnya itu gimana. Orang-orang itu kan nggak pernah tahu yang sesungguhnya. Mereka hanya bisa berkomentar, ya kan? Mereka hanya bisa, bagusnya yang begini, tahu, bagusnya yang begini. Anakku sekolah di sini loh, anakku sekolah di sini. Padahal sih sebenarnya anak yang mau sekolah di mana, anak orang lain mau sekolah di mana kan juga nggak ngerugiin dia gitu. Kenapa juga harus dikomentari, ya kan? Pasti kan orang tua ada alasan kenapa mau masukkan anaknya ke sekolah A, kenapa anaknya dimasukin les di sekolah ini, kenapa anaknya ngaji di ini. Itu semua orang tua udah pikirkan, dan yang pasti itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita ya nggak usah lah ngurusin anak orang lain juga, kayak nggak ada urusan yang harus kita urusin aja, ya kan? Yang namanya toxic people kayak gitu, mereka akan selalu mencari kekurangan kita, sampai itu ke lubang semut juga tetap dia cari kesalahan kita, sehingga dia sampai lupa nih bahwa kita ini, bahwa dirinya ini tuh juga punya 1000 kesalahan, 1000 kekhilafan. Tapi karena dia terus ngurusi urusan orang, jadinya dia nggak bisa lihat itu semua. Jadi belajarlah untuk tidak menjadi toxic people bagi orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu orang lain, kita nggak usah lah ngurusin orang lain. Ngapain juga? Masih banyak hal-hal yang seharusnya kita urusi. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kita bagikan ke orang lain. Kalaupun kita nggak bisa tolong dia secara pertolongan, secara harta, kita masih punya tangan nih untuk ke atas, minta sama Allah. Doain orang-orang yang ada di sekitar kita, doain orang-orang yang memang dulunya berjasa buat kita, doain tetangga-tetangga kita dibandingkan kita komen ini, komen itu, yang akhirnya jadi toxic people. Kadang memang dunia itu sebegitu kejamnya, tapi kalau aku memandangnya bukan kejam, tapi memang kita harus kuat di dunia ini. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak pandai untuk mengatur emosi, udahlah, kita kalah sama keadaan. Jadi buat kalian semua yang sekarang merasa lagi berada dekat dengan toxic people, semangat. Kalian pasti bisa untuk melawan orang-orang itu. Kalian pasti bisa untuk menunjukkan versi terbaik dari diri kalian. Jadi nggak usah pengen dilihat orang, hebat banget ya, begini banget ya. Enggak, kalian cukup hebat untuk keluarga kalian, untuk anak-anak kalian, untuk pasangan kalian, itu udah mantap. Jadi ya udahlah, biarin aja. Kita nggak perlu, terkadang kita perlu untuk menjadi tuli, ya kan? Tapi terkadang kita juga memang harus mendengar apa kata orang. Terkadang kita harus menjadi buta. Kenapa? Supaya kita nggak selalu melihatnya yang enak-enaknya aja. Nih ya, orang bisa mencapai kesuksesan di atas pasti lewat bawah dulu. Kalau tiba-tiba langsung di atas tanpa melewati proses, kayaknya kurang sedap kalau aku bilang sih. Tapi kalau dia yang berproses dari bawah, naik sampai akhirnya dia ada di atas, itu namanya mantap, sedap banget pasti rasanya. Jadi kita
semakin bisa menghargai apa yang udah kita usahakan. Jadi pokoknya pesan aku untuk kalian semua, lakukan yang terbaik untuk keluarga kalian, untuk anak-anak kalian, untuk pasangan kalian, dan untuk orang tua. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang, karena orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhanmu, apa yang sebenarnya kamu mampu, ya kan? Nggak usah dengerin. Kalau kamu anggap ini baik, yuk jalanin. Tapi kalau kamu emang nggak anggap baik dan kamu nggak mampu, ya jangan paksain. Karena hidup ini bukan tentang apa kata orang. Ya, segitu aja dari aku. Terima kasih untuk semuanya yang udah tonton video aku sampai habis. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Buat kalian semua yang ada ide atau ada masukan untuk video aku, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk semuanya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Dukung terus channel aku, karena sebentar lagi aku mau 4.000 jam tayang. Yuk, tontonin semua video-video aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.